Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita melimpah buat kami artis komunitas Jati Bening bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu terkasih, khususnya yang ada di dalam ruangan ini, terlebih buat para penonton kami, baik yang menonton di dalam sosial media Gandube Official, di dalam ibadah Praise and Worship. Di tengah gejolak hidup kita, bahkan di tengah gejolak bangsa ini, kita akan terus bersyukur pada Tuhan atas segala limpahan kasih-Nya pada kita. Dan kita akan terus berdoa sampai mukjizat itu nyata dalam hidup kita. Melalui hambanya Bapak Pendeta Mangatur Manurung, kita akan dibagikan kabar baik firman Tuhan yang akan jadi pelita bagi setiap langkah hidup kita. Sambil menaikkan puji-pujian bagi Tuhan bersama artis komunitas Jati Bening, kita akan siapkan, kita masuk dalam ibadah kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersatu hati malam ini Tuhan untuk menaikkan setiap syukur kami, pujian kami hanya bagi-Mu Allah yang maha baik. Berkatilah kami semua yang hadir bersama-sama kami di tempat ini, maupun yang menikmati melalui sosial media kami. Biarlah firman-Mu termaterai dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan ya Tuhan, agar kiranya ibadah kami malam ini boleh berjalan baik dan kami pulang bawa sukacita besar karena Allah kami sangat baik. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Mangatur Manurung, pakai beliau menjadi alat Tuhan menyampaikan isi Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami mulai ibadah ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Amin.
sembah Tuhan, tangi honau sakamu matok-tok pasau Tuhan lam ganda bainondi holong dirohami sailam gandai holong Tuhan ujuna lilua dau sianto hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu untuk menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menyanyikan Husombaho Tuhan. Dari hati kita menyanyikan buat Tuhan kita. Haleluya, jemaat Tuhan saja. Dau siang kau Tuhan, saya dilului ho doau, langsung jumpang do.
Boleh kita tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian yang sangat luar biasa dari Bang Frans Sirait. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan sangat luar biasa untuk kita. Bahkan di saat pergumulan datang untuk kita semua, Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Yesus akan selalu memberikan jalan yang terbaik dalam setiap pergumulan hidup kita. Boleh kita sama-sama angkat pujian ini, dan mudah-mudahan pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. musik memuji nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk segala kuasa-kuasa yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk segala kunci kami selalu Tuhan Yesus. Berkati kami selalu dan selalu dengan kasih. Boleh kita angkat lagu pujian ini bersama-sama. Kalau ku cari damai. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini tetap ketinggalan masih memuji Tuhan. Kenubi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita angkat kembali pujian ini. Kita katakan, kita berikan pengakuan kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan keliru, tidak punya arah. Seperti sungai yang busuk, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bukan karena kuat gagah kita boleh ada sebagaimana ada, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan Yesus kita boleh dipersekutukan untuk memuji menyembah namanya. Hanya Dialah segalanya dalam hidup kita. Dialah segalanya. Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Segalanya besar kecil.
Seperti apa saudaraku? Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Musik memuji Tuhan. Tuhan Yesus Maha baik. Kita seperti air madu dicicip, begitu manis indah tentunya kalau kita selalu bersama-sama dan konsisten memuji nama Yesus. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Jemaat dan yang di rumah kita bersama-sama seperti air madu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Seperti Daud memuliakan nama Tuhan, dia menari dengan begitu lincahnya. Sama seperti kita pada hari ini semangat untuk memuji Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri? Bila Roh Allah ada. Hey! Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, Ku kan menari seperti daun menari. ku kan menari, Ku kan menari seperti daun menari.
menari. Semuanya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Aduh memang puji Tuhan, puji Tuhan. Woo. Semua yang hadir di sini memuji Tuhan. Ya. Woo. Semua yang ada di sini, bukan menari, bukan menari. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk. Mari kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita. Mari sama-sama persiapkan diri kita untuk sama-sama mengangkat sebuah pujian dalam hal menyembah Tuhan kita yang setia sampai akhir hidupku. Sama-sama kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
isi hatiku, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau telah memilihku, ubahkanku sempurna jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. kami mau berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia Tuhan pada panggilanmu. Kami mau berserah Tuhan pada rancanganmu. Aku kan setia. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan Aku berserah pada rancanganmu. pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai sekali lagi. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, kami kan setia
Bebe. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Mari saudara dan saya katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Satu nama yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Boleh kita nyanyi lagu ini lebih kuat lagi ya? Angkat suaramu untuk Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati persoalan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus menolongmu. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya, Dia tak tinggalkanmu. Sekarang saya mau jemaat saja angkat suaranya kuat-kuat dan katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Lebih kuat lagi dengan iman katakan, yes Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat mengangkat setiap kami. Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk
Beri kemuliaan buat Tuhan karena Tuhan selalu sanggup untuk Haleluya. memulihkan kita. Mari buka hati. Rasakan lirik setiap lirik dan percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Serahkan segala pergumulan hanya kepada Tuhan, karena kita percaya kita akan dipulihkan, negara kita akan dipulihkan, semua kita akan dipulihkan. Amin. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His precious daily. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly creatures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender.
Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia. Ku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah
I surrender all. Kami berserah Tuhan, karena tidak ada kekuatan kami tanpa Tuhan beserta dengan kami. Dan apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, ajar kami untuk menganggap itu anugerah Tuhan. Bahwa tidak ada kecelakaan yang Tuhan rancangkan atas kami. Tuhan merancangkan sukacita buat kami. Ajar kami Tuhan bersyukur selalu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Saya mau ajak jemaat Tuhan sama-sama katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mungkin kita bilang sama Tuhan, tapi aku kok kadang-kadang susah Tuhan. Hidupku kok kayaknya berat sekali. Persoalan gak berhenti-berhenti Tuhan. Tapi satu yang mau kita pegang, bahwa Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Persoalan apapun, Dia tahu. Dia sangat tahu. Dan jalan keluarnya hanya Dia. Kita mau katakan sekali lagi, semua yang terjadi Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan semua yang terjadi dalam hidupku Bapak. Katakan dengan sungguh, semua yang hanya pandang Yesus. Jangan pandang persoalanmu, pandang Yesus. Karena buat Dia tidak ada yang mustahil. Belajar bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu beserta.
kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Pendeta mengatur manurung. Shalom dan salam sejahtera untuk kita. Kita bertemu kembali dalam ibadah Ecclesia Worship di awal bulan September ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu dan Saudara yang ada di studio ini dan dimanapun berada, mari kita berdoa. Allah yang kekal di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak keajaiban yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh lagu pujian yang sudah dikumandangkan, itulah doa, harapan kami. Berkati kami Tuhan, terlebih melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan dimanapun Saudara berada, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam ini, saya akan baca dalam kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun kita, tanpa terkecuali, kita pasti memiliki harapan dan cita-cita. Benar tidak? Harapan itulah yang menguatkan kita, harapan itulah yang membuat kita semangat, harapan itulah yang terus mengapresiasi kita, sehingga begitu banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapi, minimal satu kalimat yang menguatkan kita, besok hari pasti lebih baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada alasan untuk berputus asa. Tapi bagaimana kita terus membangun semangat, terinspirasi, dan terus memiliki motivasi yang kuat. Saya harus memenangkan masa depan saya. Saya boleh bergumul, saya boleh menghadapi persoalan, saya boleh menghadapi tantangan dalam kehidupan saya sekarang ini. Tapi besok saya akan menikmati segala yang baik karena saya punya Tuhan. Itu sebabnya Saudara, sesulit apapun orang, dia pasti menginginkan sukses, berhasil, apa yang dia cita-citakan itu dapat dia raih. Hanya saja Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingatkan, ketika Saudara punya harapan, punya cita-cita, pingin sukses, bukan suksesnya, bukan apa yang Saudara dapatkan itu yang paling perlu. Tapi minimal 2 hal harus kita pergumulkan. Bagaimana kita sekarang ini menghadapi proses ini? Karena kita harus sadari dalam proses, dalam masa sulit inilah kita dipakai oleh Allah bagaimana kita menjadi orang yang kuat ketika semuanya belum kita bisa nikmati. Sebab ada orang Saudara, dia berpikir, dia berdoa, melakukan sesuatu, dia langsung dapatkan semuanya apa yang dia inginkan. Tapi saya harus ingatkan, semua harus diperjuangkan, semua harus diraih dengan tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Itu sebabnya bagaimana kita belajar dalam proses itu. Tidak ada orang yang tiba-tiba senang, tidak ada orang yang tiba-tiba kaya, tidak ada orang yang tiba-tiba berhasil dalam kehidupannya. Tapi ingat, siapapun kita, semua ini adalah menghadapi tahapan-tahapan dan proses yang terbaik. Makanya Saudara, siapa orang yang bisa dilatih, siapa orang yang bisa kuat dalam setiap proses itu, dia akan memenangkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia yang setia dalam perkara besar. Yesus yang mengatakan itu.
Artinya saudara latih dulu, menangkan, matangkan hidupmu dalam perkara-perkara yang saudara bisa menangkan hari ini. Maka perkara yang lebih besar, saudara akan setia juga di situ. Dan Paulus juga dalam kitab Korintus berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Giatlah, perjuangkan terus, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Banyak orang saudara gampang menyerah, gampang lemah lalu mundur, lalu tidak melakukan apa-apa. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, setialah dalam kesengsaraan dan doa. Lihat, artinya saudara semua hal boleh dipakai Tuhan dalam rangka menempa, mendesain, membentuk kita. Sehingga dalam setiap proses itulah kita akan mengenal siapa kita akan mengenal siapa Tuhan itu, dan kita akan mengenal bagaimana Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan ini. Nah itu yang pertama saudara. Sebelum apa yang kau harapkan itu berhasil, yakinkan dalam proses ini saudara akan memenangkan setiap tahapan itu. Lalu yang kedua saudara, kita juga harus yakini sukses, harapan, cita-cita terbesar kita dalam kehidupan ini bukan apa yang kau mau, bukan apa yang kamu inginkan, bukan apa yang ingin kamu capai, bukan apa yang menyenangkan hidupmu. Tapi satu hal adalah bagaimana kita mencapai, menghadirkan diri kita, mencapai tujuan yang sudah Tuhan camkan dalam kehidupan kita. Maka sekarang saudara, mari kita pergumulkan bersama. Apakah saudara dalam hidupmu ini sudah bisa melaksanakan, mewujudkan apa yang Tuhan mau? Atau jangan-jangan saudara hanya mau mencapai apa yang saudara mau? Ini mungkin menjadi koreksi bagi kita semua. Kita bersyukur nyanyian pujian yang kita nyanyikan dengan kualitas dari penyanyi yang hebat kita malam ini. Sekarang pertanyaan besar adalah, ini demi tujuan hidupmu atau demi tujuan Allah? Sebab firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kamu miliki itu berasal dari Allah. Apapun yang kamu dapatkan itu berasal dari Allah. Pertanyaannya, apakah itu saudara persembahkan demi Allah? Maka tujuan hidup manusia untuk mencapai sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya adalah ketika dia sudah yakin apapun yang dia lakukan, apapun yang dia miliki, itu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Jadi artinya apapun yang kamu lakukan selama itu hanya menyenangkan hatimu, memuaskan hatimu, hanya mencapai apa yang kamu mau dapatkan, itu belum apa-apa. Tapi kita harus pastikan setiap relasi, setiap capaian, setiap hal yang bisa kita lakukan itu harus dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, kitab Kolose ini mencoba mengajari kita bagaimana kita harus memenangkan semua harapan dan cita-cita itu dalam kehidupan kita. Maka ada 4 tahap yang dianjurkan bagi kita. Yang pertama saudara, apapun yang saudara lakukan, berakarlah di dalam Kristus. Sekali lagi, apapun yang mau saudara capai, apapun yang mau saudara harapkan, apapun proses yang saudara alami sekarang ini, sekali lagi melalui firman ini saya mau ajak kita, pastikan hidupmu berakar di dalam Kristus. Jangan buat berakar di dalam dunia ini. Lihat apa yang terjadi belakangan ini di negara kita ini. Semua ternyata bisa rapuh. Semua ternyata bisa hilang begitu saja. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat. Semua bisa diruntuhkan dalam sekejap. Oleh karena itu saudara, kita harus pastikan saudara tidak akan runtuh, tidak akan goyah oleh karena apapun yang ada di dunia ini. Termasuk karena penyakit, termasuk karena pergumulan, termasuk karena kesusahan apapun yang saudara
hadapi dalam kehidupan ini. Itu sebabnya berakar di dalam Kristus menjadi alasan yang kuat bagi umat percaya menjalani kehidupannya. Saudara tahu, pohon semakin menguat ke tanah, itu adalah karena akar yang menancap itu. Akar itu tidak pernah terlihat, tapi hasilnya begitu luar biasa. Akar itu tidak pernah berbicara tentang apa yang dia lakukan, tapi akar itulah yang memberikan energi, memberikan semangat, memberikan segalanya, sehingga pohon itu mampu menghadapi ancaman apapun, termasuk kekuatan angin, badai sekalipun, dia akan tetap kuat. Artinya saudara, kalau akar memiliki kekuatan yang seperti itu, sekarang kita geser. Kalau hidupmu adalah hidup yang berakar kepada Kristus, maka tidak ada kekuatan apapun yang ada di dunia ini yang bisa menghancurkan saudara. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang membuat saudara menjadi lemah. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang membuat saudara harus mundur. Tapi karena saudara berakar kepada Kristus, sesulit apapun, saudara akan tampil sebagai pemenang. Karena berakar kepada Kristus, sesakit apapun saudara alami, itu tidak menjadi alasan untuk berkeluh kesah. Tapi karena berakar kepada Kristus, kekuatanmu akan bertambah secara terus-menerus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang hidupnya berakar kepada Kristus dan dibangun di atas Kristus, maka pertama saudara, dia memiliki kekuatan dan stabilitas. Sekali lagi, siapapun yang berakar kepada Kristus, dia akan menjadi orang yang kuat dan stabil dalam segala sesuatu. Nah, jujur saudara, dalam hidup ini banyak orang ketika dia mendapatkan sesuatu, sukacitanya berlebih. Tapi ketika dia menghadapi penderitaan, kata-kata yang sering terucap dari dia adalah keluhan. Maka saudara, ada perkataan orang tua Batak yang mengingatkan ini. Kalau saudara mendapatkan yang enak, jangan langsung saudara makan. Kalau ada yang pahit, jangan langsung muntahkan. Artinya saudara, ini adalah sesuatu yang harus mengingatkan orang dalam setiap zaman. Saudara stabil tidak? Saudara kuat enggak? Kalau saudara tidak memiliki itu, sekarang koreksi. Jangan-jangan akarmu tidak menjadi akar yang kuat, menancap kepada Kristus itu. Maka sekarang koreksi, pastikan. Siapapun kita, sesulit apapun. Tuhan, kenapa saya lemah? Jangan-jangan akar ini tidak menancap dalam ke dalam Tuhan. Karena saya pastikan ketika hidupmu menancap dalam ke dalam Tuhan, saudara tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Amin. Maka pastikan hidupmu benar-benar diikat kepada Kristus. Jangan biarkan hidupmu diikat kepada dunia ini. Lihat saudara, sehebat apapun orang di dunia ini, sekuat apapun, bisa gampang runtuh. Kita sudah lihat kemarin, hanya dengan tekanan yang kuat, orang hebat bisa hancur sekejap. Maka saudara, berakarlah kepada Tuhan. Lalu yang berikut saudara, akarlah yang menopang pertumbuhan. Sebab akar itu selalu memberikan nutrisi yang baik. Sekarang koreksi bersama. Apakah kamu semakin bertumbuh? Atau jangan-jangan semakin melemah? Semakin melemah. Kita harus pastikan bahwa saya dulu makanannya bubur, sekarang makanan saya sudah makanan keras. Itu firman Tuhan. Sekarang, makananmu masih bubur? Atau sudah makanan keras? Harus yakin,
Tuhan, seiring waktu saya semakin bertumbuh. Tuhan, seiring waktu saya semakin matang. Karena apa? Karena nutrisi yang Tuhan berikan itu. Matius 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi melalui firman keluar yang dari mulut Allah. Lalu Yeremia dengan luar biasa mengatakan, firman-Mu adalah kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Orang yang bertumbuh tidak gampang menjadi orang yang lemah. Orang yang bertumbuh tidak lagi menjadi orang yang gampang mengeluh. Orang yang bertumbuh tidak lagi orang yang menjadi orang yang selalu cemberut. Tapi dia pastikan di dalam Tuhan dia memiliki kegirangan. Itu makanya sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, bersukacita, hidup dalam sukacita, kegirangan itu bukanlah pilihan, tapi keputusan. Tidak ada yang bisa mengambil sukacita saya. Karena saya tahu, nutrisi yang saya peroleh dari firman Tuhan itu adalah nutrisi yang membahagiakan dan menguatkan saya. Amin. Maka katakan kepada pergumulanmu, katakan kepada kesusahanmu, kamu tidak akan bisa mengambil sukacita yang ada dari sini. Apalagi saya dengar ada beberapa rekan kita yang mengalami penyakit kanker. Saudari Indah Sitorus, Natalis Butar-Butar, Anita Butar-Butar. Saya tidak tahu mereka menonton ini sekarang. Saya harus katakan, nutrisi dari kebenaran firman Allah adalah nutrisi yang akan semakin menguatkanmu. Sukacitamu tidak akan pernah hilang. Karena pertumbuhanmu pasti, sakit kanker itu terlampau kecil untuk mengambil sukacitamu yang bertumbuh dari kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Maka sekarang hitung, seberapa berat penderitaanmu, seberapa berat tantanganmu. Saya katakan, nutrisi firman Allah adalah nutrisi yang membuat kamu dalam kegirangan dan sukacita. Amin. Maka mulai dari hidup ini, kalau itu adalah nutrisi yang kau peroleh dari Tuhan, hadapi hidup ini dengan tenang, santai, penuh keyakinan, sukacita. Tolong ya, apalagi ibu-ibu ya, bangun pagi jangan ada yang cemberut. Lihat suamimu, ada kadang ibu-ibu ini karena bebannya berat, lihat suaminya. Ini manusia apa ini? Oh jangan begitu dong. Artinya ini tawaran yang harus semakin kuat di kita. Kita sudah tahu pasti dunia ini kan dunia punya yang pasti pergumulannya banyak. Tapi yakin pergumulan sesulit apapun hidup ini karena nutrisi firman Allah, saudara akan kuat menghadapi itu. Amin. Maka jangan lihat duka di wajah temanmu. Lihatlah di sana juga adalah sukacita. Yang terakhir, berakar dalam Kristus. Itu artinya kita memiliki relasi dan ketergantungan yang terus-menerus dengan firman Tuhan. Maka sekali lagi saya tanya, kamu benar berakar kepada Kristus? Oleh karena itu kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari Kristus. Itu pasti, karena akar harus terus bersama pohonnya. Pohonnya mau bertumbuh, akarnya harus melekat terus. Maka kalau kita ini berakar dalam Kristus, maka hidupmu adalah hidup yang terus-menerus tergantung kepada Kristus. Maka melalui setiap firman Allah, setiap relasi, setiap doa, setiap nyanyian yang kita sampaikan, inilah pertanda bahwa kita adalah orang yang terus tergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Jalani hidupmu berakar di dalam Kristus. Lalu yang kedua, lihat, ini adalah fase yang kedua. Kalau mau survive, kalau mau hebat, kalau mau kuat, yang kedua, hidupmu harus dibangun dalam pondasi yang kokoh, yaitu Kristus itu sendiri. Dibangun di atas Kristus itu artinya menjadikan Kristus sebagai dasar dari seluruh bangunan iman. Ada perkataan orang Batak, salamat dasar, segaluhutan. Maka dalam membangun apapun perhatikan dulu dasarnya.
jangan asal jalan, jangan asal berbuat, jangan asal membangun. Gak boleh semangat-semangatan, tapi pastikan fondasinya kuat tidak. Maka kalau firman Allah Yesus dalam Matius 7 mengambil contoh tentang pembangunan-bangunan yang harus didirikan di atas dasar yang kokoh, karena memang disadari bahwa bencana bisa datang setiap waktu. Banjir apapun itu bisa datang setiap waktu. Itu makanya orang pintar bilang begini, kita bisa melakukan apapun dengan dunia ini sesuka hati kita. Tanpa ada yang bisa melarang. Tapi ingat, dunia ini pun bisa melakukan sesuatu tanpa menanyakan kita terlebih dahulu. Sekarang, banjir pernah nanya enggak? Kapan dia datang? Bencana tidak akan pernah datang, tapi dia datang sendiri. Tapi ingat, kalau dasar fondasinya sudah kuat, maka mau kapanpun datang banjir, mau datang pun badai, fondasi yang kuat inilah yang menguatkan kita dalam segala hal. Maka saya harus katakan bagi kita semuanya, pastikan fondasimu sudah terbangun kokoh. Pastikan fondasi kehidupanmu hanya ada di dalam Kristus. Seperti yang saya katakan, badai kadang tidak pernah kita bisa duga. Semua orang merancang yang terbaik dalam hidupnya. Semua orang mendoakan yang terbaik dalam hidupnya. Tapi masalah datang. Semua orang mengajari anaknya baik-baik. Semua orang mendoakan anaknya. Tapi lihat, ada anak yang tidak bisa dikontrol. Artinya ini nggak bisa kita duga. Tapi kita sudah pastikan kekuatan apapun yang mencoba menghadang kita, karena kita tahu fondasi kita sudah menjadi fondasi yang kuat. Kita harus pastikan kita tidak akan goyah oleh apapun. Makanya bagaimana itu teruji, itu akan diuji seiring waktu apa yang kita jalani. Lihat saudara, banyak orang yang sukses, dulunya dia adalah orang yang berjuang untuk makan pun susah. Banyak orang yang akhirnya menikmati segala yang indah, ternyata itu didapat bukan dengan yang gampang. Makanya saya harus mengatakan, mengajak kita jangan pernah berpikir instan. Gak ada habis berdoa langsung sukses. Jangan cari ibadah yang seperti itu. Tapi kita harus dikuatkan dalam setiap proses itu, sesakit apapun itu. Makanya lihat sekarang, buat ibu-ibu, kalau anakmu sekarang sudah bisa melewati tahapan sekolahnya, sekarang dia sudah bekerja, gimana perasaan? Senang? Ingat dulu waktu kau menyekolahkan itu. Bisa kau ingat semuanya? Gak mungkin. Tapi ini adalah perjuangan yang berat. Atau saya mau tanya dulu, kalau ibaratkan ini dengan makanan. Makananmu tadi pagi yang kau makan masih ingat? Yang kemarin? Seminggu yang lalu? Sebulan yang lalu? Setahun yang lalu? Sudah lupa. Firman Tuhan yang kau dengar hari Minggu kemarin masih ingat? Atau jangan-jangan enggak didengar ya? 2 minggu yang lalu masih ingat? 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Tetapi makanan yang saya makan dahulu, walaupun tidak saya ingat, itulah makanan yang menguatkan fondasi kehidupan saya. Firman yang dulu, walaupun itu tidak bisa saya ceritakan secara harafiah sekarang, itulah yang menguatkan fondasi saya sampai sekarang ini. Kemudian nasihat orang tua saya, tidak semua saya ingat, tapi itu melekat. Itulah yang menguatkan fondasi kehidupan saya. Itu sebabnya saudara, siapa yang bisa berjuang dan memenangkan hal-hal yang tersulit dalam kehidupannya, itulah orang yang menikmati apa itu sukses. Kebahagiaan bisa saya sebut kebahagiaan
Karena saya tahu ada perjuangan yang saya menangkan demi mencapai itu. Maka saudara, berjuanglah. Jangan bermimpi semua persoalanmu akan sekejap selesai. Tapi hidup ini adalah sebuah proses panjang. Selama pondasinya kuat, dalam proses itu juga akan semakin kuat. Saudara tahu Thomas Alva Edison? Dia adalah pendiri lampu pijar, gramofon, telegraf, dan memiliki 1093 hak paten atas namanya. Ternyata itu tidak dia dapat dengan gampang. Dia mendapatkan itu dengan tempaan masa kecil yang penuh dengan sengsara, termasuk masalah kesehatan pendengaran yang kurang baik. Hingga beribu kali gagal dalam eksperimen. Bayangkan saudara, itu tidak dia dapat dengan kemudahan. Ini juga artis-artis komunitas Jati Bening ini, kalau hanya mengandalkan, saya sudah bisa bernyanyi, nggak mau latihan, mana ada bisa itu. Tapi dilatih, mungkin gagal capek, harus dia alami, lalu dia menangkan itu. Dan yang paling akrab dengan kita tentu adalah penemu Kentucky Fried Chicken. Itu ribuan kali gagal, tapi resep dia pegang. Maka saudara, kalau ada sekarang pergumulan tantangan, nggak usah langsung mundur. Kamu hadapi, menangkan, itulah yang akan semakin menguatkan fondasimu. Amin. Maka jadikan Kristus menjadi fondasi kehidupanmu. Saudara akan kuat. Lalu yang ketiga, ini resep yang ketiga dari firman ini. Masih bisa kan? Bertambah teguh dan bertambah dewasa, bertambah matang. Lihat, bertambah teguh, bertambah dewasa, bertambah matang. Ini yang saya katakan pertumbuhan tadi. Makin dewasa enggak? Jangan langsung jawab. Umur makin dewasa. Perilaku? Mental? Maaf kalau saya katakan ini, ada rambut sudah putih seperti rambut saya ini. Apakah perilakunya seimbang dengan itu? Ini yang harus kita koreksi bersama. Tuhan, apakah seiring waktu saya ini semakin matang atau tidak, semakin dewasa atau tidak? Jangan-jangan Tuhan hanya umur saya yang bertambah. Lihat, firman Tuhan banyak mengingatkan hidup ini hanya sementara. Bahkan hanya sekejap. Gambaran yang dipakai adalah seperti debu. Lalu seperti rumput, lalu seperti bunga. Lihat, debu, kena angin aja lewat, rumput diinjak orang, sebentar aja akan layu, bunga seindah apapun akan layu juga. Nah sekarang masalahnya adalah dalam proses yang singkat ini, apakah saya bisa menunjukkan kualitas yang terbaik dari pertumbuhan itu yang atau tidak? Itu yang saya katakan tadi, selama kita tergantung kepada Tuhan, nutrisi kita akan bertambah melalui apa? Melalui firman Allah. Maka saya harus pastikan dalam setiap pergumulan perjalanan kehidupan saya, sapaan firman Allah adalah sapaan yang harus menguatkan saya dalam segala sesuatu. Saya harus ingatkan saudara, terima kasih atas perkembangan agama-agama sekarang ini. Pertanyaan saya, apakah seiring waktu dengan semakin bertambahnya, semakin berkembangnya agama sekarang ini, itu selaras dengan perilaku atau tidak? Kita lihat koreksi bersama. Lihat, agama apapun yang beribadah begitu banyak. Lihat gereja, setiap minggu penuh. Jumat juga, saudara kita yang Islam penuh. Agama lain juga seperti itu. Sekarang pertanyaannya, berubah enggak? Ini harus kita pergumulkan. Lihat perilaku kita sekarang ini adalah perilaku yang makin sulit. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus belajar dari gereja mula-mula.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya saudara, serapuh apapun hidup, sesulit apapun hidup, persekutuan saya dengan Tuhanlah persekutuan yang harus menguatkan, bukan hanya menginspirasi, tapi mendesain kehidupan saya sehingga saya tampil dimanapun dasar hidup saya adalah kebenaran firman Allah. Ilmu pengetahuan terbatas. Logika ini juga terbatas. Ini yang bikin liar. Tapi ketika saya pastikan bahwa firman Allah adalah firman Allah yang ada di dalam hati saya, ini yang mengontrol kehidupan saya, maka saya akan tampil survive dalam segala hal. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gak ada kekuatan lain. Dan ini adalah ciri orang yang semakin bertumbuh. Dia semakin yakin bahwa firman Allah yang ada dalam hidupnya itu adalah firman Allah yang bisa menjawab seluruh masalahnya dan memberi kekuatan bagi dia menjalani apapun. Maka saya harus katakan, jangan pernah takut, jalani kehidupanmu, Tuhan ada bersamamu. Sekalipun sulit, saya akan menjadi orang yang semakin matang dan semakin dewasa, semakin pintar dan bijak menghadapi itu. Karena firman Allah itu. Lalu yang terakhir, melimpahlah dalam ucapan syukur. Saya mau baca juga bagi kita Efesus 5 ayat 20. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya baca juga Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau kita mau memasuki sebuah sistem, apakah itu banking, email, aplikasi media sosial, pasti kita harus memiliki izin untuk masuk, untuk login, benar gak? Password. Punya password, baru saudara bisa memasuki itu. Nah sekarang, analogi itu kita pakai. Untuk memasuki sukacita yang sesungguhnya, survive yang benar, memenangkan kehidupan ini, menurut pemazmur ini, maka password yang kita harus miliki adalah bersyukur. Maka coba sekarang ganti dulu semua emailmu, passwordnya dengan bersyukur. Mungkin hidup ini akan lebih enak. Putar-putar aja biar jangan tahu orang. Lihat, mulai harimu bersyukur. Ada yang kurang? Jangan lihat kurangnya, isinya lihat. Ini yang saya bikin contoh. Kalau ada saya pegang umpamanya gelas, isinya setengah. Yang kau lihat, yang kosongnya atau yang berisinya? Lihat yang berisinya. Cukup? Penuh? Penuh. Bersyukurlah. Ini pun sudah mencukupkan dalam kehidupan saya. Maka dalam melihat hidup ini juga, jangan lihat kurangnya. Lihat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan bisa mencukupkan semua. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jalanilah hidupmu. Ternyata enggak ada yang susah. Harapan dan cita-cita kita sudah menunggu kita. Asal kita bisa memenangkan proses ini. Asal kita yakin bahwa tujuan kita bukan memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi semata hanya demi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Shalom, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam Kristus yang sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, itu adalah jalan terbaik yang sudah Tuhan rancang. Kami punya harapan, kami punya keinginan, baik secara duniawi
baik secara spiritual kami. Tapi kami mau, apapun yang kami lakukan, tujuan hidup kami adalah tujuan hidup yang sudah Tuhan rancang, yaitu kemuliaan bagi nama-Mu. Semua berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh dikuatkan untuk terus berakar di dalam Kristus. Membuat Kristus sebagai fondasi kehidupan kami. Dan kami harus semakin matang dan dewasa. Bahkan Tuhan, kami harus mampu bersyukur. Itulah fase tahapan yang harus kami miliki bersama. Sehingga kami boleh memenangkan kehidupan ini. Terima kasih. Dalam ibadah ini kami berdoa secara khusus buat Amang Syukur Nababan dan Inang serta dengan anak-anak mereka. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berikan terus wibawa rohani yang ada daripada Tuhan. Terlebih Inang Syukur, Inang Tina yang sudah semakin sehat. Terima kasih Tuhan, berkati beliau. Kami juga bawa dalam doa kami Opu Halasan Nababan Borusi Hombing di hari tuanya agar Tuhan terus yang menjaga. Semakin sehat dan terus ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Beliaulah yang mengajarkan anak-anaknya untuk terus berakar, bertumbuh dan bersyukur di dalam Tuhan. Kiranya apa yang diajarkan itu boleh dia nikmati terus dalam hidupnya. Berkati Opung Halasan Boru Sihombing. Kami juga berdoa buat Opung Martin Silain Boru Huta Galung. Ini adalah doa yang kami terus sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tahu ibu kami ini masih terbaring lemah sekarang di rumah karena penyakit yang dia alami. Tapi kami yakin dan percaya akan mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan boleh memulihkan kesehatannya. Dan biarlah Tuhan terus menjagai dia, mencukupkan dia dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami serahkan ibu kami itu kepada Tuhan. Tubuh boleh lemah, tapi imannya adalah iman yang semakin kuat kepada Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan artis dari artis komunitas Jadi Bening, Indah Sitorus, Natalis Butar-Butar, Anita Butar-Butar. Ketiga saudara kami ini sekarang lagi bergumul karena penyakit yang mereka alami, yaitu penyakit kanker. Ini adalah penyakit yang menakutkan bagi kami. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya satu kata, bahkan yang meninggal pun boleh hidup kembali. Kiranya dengan kuat kuasa lawatan Tuhan, ketika saudara kami ini boleh disembuhkan, boleh menerima keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Iman mula yang menyembuhkan engkau. Kiranya iman mereka adalah iman yang menyembuhkan mereka juga, karena mereka mengimani bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan hidupnya. Kuatkan mereka Tuhan, cukupkan semua hal yang mereka butuhkan dalam rangka proses penyembuhan itu. Kami juga mensyukuri atas terpilihnya Bapak Dr. Jimmy Simajuntak sebagai Ketua Umum AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, periode 2025-2028. Ini adalah atas anugerah Tuhan. Ini adalah atas wibawa, bijaksana, roh yang daripada Tuhan. Berkati Bapak Jimmy, ketika Tuhan mempercayakan itu, dia boleh membawa AKPI ke arah kemuliaan Tuhan. Siapapun yang bekerja sama dengan beliau adalah orang-orang terbaik yang sudah Tuhan pilih. Mereka akan saling merangkul untuk semakin memperbaiki AKPI, bahkan bangsa dan negara kami ini. Mereka adalah orang pilihan-Mu. Berkati Dr. Jimmy dengan wibawa yang daripada-Mu. Berikan kesehatan yang daripada Tuhan juga. Terima kasih juga kami berdoa untuk acara Ganube Fest agar berjalan dengan baik. Ini adalah sarana dari Ganube ini untuk semakin mendekatkan semua orang dalam rangka menaikkan pujian, mensyukuri hidup, mensyukuri setiap bakat, bahkan mencintai budaya.
Biarlah itu boleh berjalan dengan baik. Karya-karya besar akan menjadi sukacita, hiburan bagi banyak orang. Berkati seluruh artis komunitas Jati Bening. Mereka boleh sehat, mereka boleh Tuhan terus jagai, berikan berkat-Mu dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka, semuanya Tuhan. Sehingga dengan berkat yang daripada Tuhan, artis komunitas Jati Bening ini menjadi orang yang Tuhan pakai dalam rangka kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan hidup mereka, itulah tujuan hidup yang harus mereka wujudkan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami ini, agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Tolong Tuhan peliharakan mereka masing-masing. Tuhan ingatkan mereka, sehingga setiap kata, setiap keputusan adalah kata dan keputusan yang membawa sukacita, mensejahterakan semua orang. Sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang ada dalam sukacita, damai, sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami ini juga hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan, firman Tuhan telah dibagikan untuk kita. Oleh karena itu mari kita meresponi dengan memberikan persembahan terbaik kita, memberikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, sembari memberikan persembahan. Sama-sama kita menyanyikan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu ini Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam yang penuh bahagia dan sukacita. Puji Tuhan. Ya. Kita dikuatkan, disegarkan kembali untuk kita mengakar kepada firman Tuhan. Betul, karena toh firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Berkat baru, bangun pagi dengan rahat baru, dengan tenaga yang baru, sukacita yang baru. Hayalah kita hebat luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Great faithfulness.
musim apapun yang kita alami saat ini Indonesia, apapun musimnya, keadaannya, kita yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang setia. Dan biarlah Tuhan Yesus bertahta untuk negeri kita ini, Indonesia, dan memulihkan Indonesia. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee, though changes not thy compassion, the fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara di kala sukari saat gelap. Kasih-Mu aku tiada berubah. Kaulah penghibur abadi kekal. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan telah Kau berikan, sehingga aku pun puas lekas. Amin. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon and stars, they all curses above. They join with nature and many witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning
pujian ini sama-sama saudaraku. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Amin. Tuhan setia selalu untuk kita. Great is thy faithfulness. Musik apapun yang kita lalui, Morning by Tuhan Yesus selalu menyertai kita. new mercies Kasih dan I cintanya tidak pernah meninggalkan. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Thank you Lord, thank you Jesus, Mauliate. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah, praise Terima Jesus, kasih, praise the kasih Lord. setia Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan? Sukacita kita luar biasa hari ini, biarlah itu sampai selamanya berbuah dalam diri kita. Amin. Maka untuk ini kita bersukacita untuk Tuhan, karena sukacita Sirga hadir di tengah-tengah kita. Kita boleh bangkit berdiri semuanya. Buat saudaraku yang ada di rumah dan juga yang ada di GNB. Rahasia subo idokoko di parton dioku kuidado Tuhan marwaso sogarubani menadonang lasti rahasia subo idokoko di parton dioku kuidado Tuhan marwaso haba-habaso menadonang haleluya poni bagasan rohanko asapir mananton diki paroha gogo ondia haleluya marolo polo prohako lastiro asyan sumbori mangkohia. Terima sukacita surga di dalam hati kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak
sukacita surga selalu memenuhi hati kita. Buat saudaraku yang menonton yang ada di GNB juga. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Shalom. Kalau saya tanya ada sukacita, satu pertanyaan yang bagi saya itu adalah nggak masuk di akal saya, karena sukacita selalu melimpah untuk diri kita semua. Amin. Amin. Iya, amin. Malam hari ini adalah malam luar biasa. Bagaimana Bapak Pendeta sudah menaburkan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan saya pribadi juga berdoa untuk semua saudara kita yang mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik di dalam pergumulan sakitnya. Tetapi malam hari ini menjadi kekuatan sesungguhnya. Karena itu adalah kalimat Tuhan untuk kita semua, terlebih untuk Indah, untuk Kak Lis, untuk adikku Anita. Semuanya Tuhan pasti sembuhkan. Kita angkat satu pujian yang luar biasa.
Kami juga di sini Ecclesia Worship Harmony. Kami ingin menyanyikan satu lagu untuk Indonesia kita tercinta. Dan pastinya apa yang kita inginkan selama ini, semoga Tuhan memulihkan dan semoga Tuhan juga menyertai Indonesia untuk lebih maju lagi. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Indonesia kami tercinta, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami kembalikan bangsa ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, pulihkan negeri kami. Thank you Jesus. Mencari wajah-Mu,
ini. Terima kasih Tuhan. Itulah rangkaian doa pujian kami. Sebagai hormat kami atas segala kemuliaan, keagungan, berkat Tuhan yang kami peroleh. Dan sebagai rasa syukur kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan. Dan ingatkan kami, persembahan kami yang sungguh-sungguh adalah hidup kami. Tuhan pakai kami Tuhan, untuk memulihkan kehidupan kami, untuk memulihkan bangsa ini. Biarlah kami semakin berarakan, hanya di dalam Kristus, melakukan Yesus sebagai fondasi. Dan biarlah kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, bahkan rasa syukur kami, itulah yang menguatkan kami dalam seluruh perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berkat Tuhan atas kami. Selepas ibadah ini kami akan dikuatkan oleh oleh berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Rohul Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bertemu kembali di tanggal 3 Oktober. Tuhan Yesus memberkati.